Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini dari kelompok 6 membahas tentang materi defisit finance dan juga membahas ringkasan dari materi kelompok 1 hingga kelompok 5. Sebelum masuk ke materi, izinkanlah saya selaku moderator untuk memperkenalkan nama-nama teman dari kelompok 6. Yang pertama ada Eka Briza Erdiana dengan NIM 01, dan yang kedua ada Indri Laila Siva dengan NIM 12, dan yang ketiga ada Sofia Tuluma dengan NIM 15, dan yang keempat ada saya sendiri, Febri Juan Saputra dengan NIM 29, dan yang kelima ada Nur Anggraini dengan NIM 34, dan yang keenam ada Eka Nur Afifa dengan NIM 39, dan yang ketujuh atau yang terakhir ada Kristi Natalia Pardidi dengan NIM 48. Baik, itulah nama-nama dari kelompok teman-teman kelompok 6. Selanjutnya saya akan mempersilakan teman-teman yang bertugas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Briza Erdiana, NIM 01. Dalam materi defisit finance atau defisit anggaran, kelompok kami akan membahas tentang pertama, pengertian defisit finance atau defisit anggaran, kedua, teori mengenai defisit finance atau defisit anggaran, ketiga, faktor-faktor penyebab terjadinya defisit finance atau defisit anggaran, keempat, dampak defisit finance terhadap ekonomi makro, kelima, cara membiayai defisit finance atau defisit anggaran, yang ketujuh ialah studi kasus. Untuk materi pertama, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu defisit finance atau defisit anggaran? Defisit anggaran dalam suatu negara merupakan suatu kondisi yang digambarkan dengan selisih antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah yang cenderung bersifat negatif. Dalam arti, defisit anggaran dalam suatu negara dapat terjadi apabila pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan yang diterima oleh pemerintah. Selain itu, defisit anggaran merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu yang merupakan sebuah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian yang berkaitan dengan perubahan besaran pendapatan dan pengeluaran pemerintah dalam terciptanya kondisi perekonomian nasional yang baik. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bagian dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang hanya berfokus pada pengeluaran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, seperti halnya memberikan subsidi atau bantuan secara langsung kepada masyarakat yang perekonomiannya tergolong rendah. Dengan terdapatnya subsidi tersebut, diharapkan mampu meringankan beban masyarakat dalam kegiatan perekonomiannya. Selanjutnya yaitu penerimaan pemerintah. Terdapat dua penerimaan pemerintah dalam suatu negara, yaitu penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak dan bukan pajak. Pajak merupakan penerimaan pemerintah yang akan mendapat pendapatan negara. Tingkat kemampuan dalam membayar pajak menjadi tolak ukur dalam menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, menggambarkan bahwa negara tersebut memiliki pendapatan nasional yang tinggi. Selain itu, pemerintah pun menciptakan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak dalam mengatasi para pelaku ekonomi yang tidak menjalankan kewajibannya membayar pajak. Hal tersebut dilakukan supaya dapat membantu pendapatan dalam sisi perpajakan. Sedangkan penerimaan bukan pajak satunya yaitu berasal dari BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Pembahasan yang kedua yaitu teori mengenai defisit finance atau defisit anggaran. Menurut Berhim tahun 1989, secara umum terdapat 3 teori. Pertama, teori Ricardian equivalence. Kebijakan defisit anggaran dalam teori Ricardian equivalence tidak berpengaruh terhadap perekonomian yang mencakup tingkat konsumsi, investasi, suku bunga, dan tingkat harga. Kaum Ricardian berpendapat bahwa hubungan erat kekeluargaan antar generasi membuat konsumsi ditentukan oleh sumber daya yang mereka miliki, sehingga defisit anggaran hanya ditentukan dengan pengalihan pajak dari masa sekarang hingga masa yang akan datang. Masa sekarang, pajak mempunyai efek yang sama dalam permintaan agregat. Dengan kata lain, perubahan dalam pajak dan pembiayaan defisit anggaran mempunyai dampak yang sama bagi variabel ekonomi makro. Selain itu, teori Ricardian equivalence juga mendapat banyak kritikan karena dalam kenyataannya, defisit anggaran mempengaruhi perekonomian baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Teori yang kedua yaitu teori neoklasik. Kelompok neoklasik lebih menekankan pembahasannya pada efek defisit yang permanen. Secara umum, kaum neoklasik berpendapat bahwa defisit anggaran akan merugikan perekonomian, sehingga setiap individu mempunyai informasi yang cukup sehingga mereka dapat merencanakan tingkat konsumsi selama masa hidupnya. Defisit anggaran akan meningkatkan tingkat konsumsi dalam jangka panjang dengan cara membebankan pajak pada generasi selanjutnya. Jika perekonomian dalam kondisi full employment, maka peningkatan konsumsi akan menurunkan tingkat tabungan dan meningkatkan suku bunga. Peningkatan suku bunga menyebabkan permintaan investasi mengalami penurunan, sehingga kaum neoklasik menyimpulkan bahwa dalam kondisi kesempatan kerja penuh, defisit anggaran yang permanen akan menyebabkan investasi swasta tergusur atau crowding out. Teori yang ketiga yaitu teori Keynesian. Kaum Keynesian yang berpendapat bahwa defisit anggaran
dapat berpengaruh terhadap perekonomian. Mereka mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi mempunyai pandangan jangka pendek, hubungan antar generasi tidak erat, serta tidak semua pasar selalu dalam posisi keseimbangan. Salah satu ketidakseimbangan terjadi di pasar tenaga kerja, dan dalam perekonomian selalu terdapat pengangguran. Menurut kaum Keynesian, defisit anggaran akan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan konsumsi pada masa berikutnya. Defisit anggaran yang dibiayai dengan utang berarti beban pajak pada masa sekarang relatif menjadi lebih ringan, menyebabkan peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan akan meningkatkan konsumsi dan sisi penawaran secara keseluruhan. Jika perekonomian belum dalam kondisi kesempatan kerja penuh, peningkatan sisi permintaan akan mendorong peningkatan produksi dan selanjutnya peningkatan pendapatan nasional yang akan mendorong perekonomian melalui efek multiplier Keynesian. Defisit anggaran mengakibatkan meningkatnya konsumsi dan tingkat pendapatan sekaligus, serta tingkat tabungan dan akumulasi kapital juga meningkat, sehingga secara keseluruhan defisit anggaran dalam jangka pendek akan berdampak menguntungkan perekonomian. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya defisit finance atau defisit anggaran. Yang pertama disebabkan karena negara ingin mempercepat laju pertumbuhan ekonominya. Dengan mempercepat pembangunan dalam suatu negara membutuhkan investasi dan dana yang cukup besar. Apabila dana yang terdapat dalam suatu negara tersebut tidak tercukupi atau mencukupi, biasanya negara melakukan pilihan dengan cara menghutang ke luar negeri, supaya tidak membebani warga negara tersebut. Apabila kekurangan itu ditutup dengan penarikan pajak, negara memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan warga negara. Beban tersebut meliputi pembangunan program-program seperti yang pertama, program yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan listrik. Yang kedua, program yang berkaitan dengan bidang hukum, seperti proyek-proyek pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu program bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan. Yang keempat yaitu program yang berkaitan dengan pemerataan pendapatan, seperti program transmigrasi, pembangunan daerah, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu program yang menangani masalah kemiskinan, seperti PPK, P3DT, dan sebagainya. Semua itu diperlukan biaya yang sangat besar serta dilakukan oleh suatu negara. Faktor yang kedua yaitu rendahnya daya beli masyarakat dalam suatu negara. Masyarakat di negara berkembang dengan pendapatan per kapita rendah memiliki daya beli yang rendah pula. Pada saat harga barang dan jasa yang dibutuhkan mengalami peningkatan karena sebagian produksinya diimpor, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu membeli barang dan jasa tersebut. Barang dan jasa tersebut meliputi listrik, transportasi, bahan bakar, dan lain-lain. Jika ditempatkan secara terpisah sesuai mekanisme pasar, maka masyarakat tidak akan bisa mendapatkan komoditas tersebut dan akan terus mengalami penurunan. Oleh karena itu, negara perlu mensubsidi komoditas tersebut agar masyarakat miskin dapat menikmatinya. Faktor yang ketiga yaitu pemerataan pendapatan masyarakat. Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas dengan tingkat kemajuan yang berbeda-beda di masing-masing wilayah, dalam rangka menunjang pemerataan di seluruh wilayah, diperlukan biaya atau pengeluaran ekstra untuk mempertahankan kestabilan politik, persatuan, dan kesatuan bangsa. Misalnya, pengeluaran subsidi transportasi ke daerah miskin dan terpencil agar masyarakat di daerah tersebut dapat menikmati hasil pembangunan yang sebanding dengan daerah yang lebih maju. Kegiatan itu misalnya dengan memberi subsidi kepada pelayaran kapal perintis yang menghubungkan pulau-pulau yang terpencil, sehingga masyarakat mampu menjangkau wilayah-wilayah lain dengan biaya yang sesuai dengan kemampuannya. Faktor keempat yaitu realisasi yang menyimpang dari rencana. Jika realisasi penerimaan negara meleset dan tidak sesuai dengan tujuan yang direncanakan, maka beberapa kegiatan proyek atau rencana harus diberhentikan. Memberhentikan suatu proyek memang tidak mudah karena bagaimanapun untuk mendapatkan kinerja pembangunan, suatu proyek tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan proyek lain. Jika ini terjadi, negara harus menebus kekurangan tersebut agar dapat mencapai kinerja pembangunan yang sesuai dengan rencana semula. Faktor yang kelima yaitu terdapatnya pengeluaran karena inflasi. Jika terjadi inflasi, dengan adanya kenaikan harga-harga berarti biaya pembangunan program juga akan meningkat, sedangkan anggarannya tetap sama. Semua ini akan berakibat pada menurunnya kuantitas dan kualitas program, sehingga anggaran negara perlu direvisi. Anggaran negara yang telah tercantum rinciannya dalam dokumen anggaran membuat pemimpin proyek sulit untuk bisa menyesuaikan apabila terjadi kenaikan harga barang yang melampaui harga standar. Untuk melaksanakan pembangunan proyek melampaui harga standar yang telah ditentukan, membuat pemimpin proyek akan dipersalahkan oleh Badan Pengawas Keuangan. Sebaliknya, juga apabila pemimpin proyek terpaksa mengurangi volumenya, akibatnya negara terpaksa akan mengeluarkan dana untuk eskalasi dalam rangka menambah standar harga tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sofia. Selanjutnya, yaitu dampak defisit terhadap ekonomi makro.
Defisit anggaran berpengaruh terhadap perekonomian makro di Indonesia, yaitu yang pertama pada dampak terhadap tingkat bunga. Dalam memenuhi fasilitas serta kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan anggaran pembangunan. Suatu negara dalam melakukan pembangunan diperlukan penambahan modal. Dengan meningkatkan permintaan uang untuk menjalankan pertumbuhan dan pembangunan dalam perekonomian masyarakat, bunga harga modal tersebut akan meningkatkan dengan tingkat keseimbangan lebih tinggi, yaitu pada tingkat bunga juga akan mengalami kenaikan. Kedua, dampak terhadap neraca pembayaran. Dalam perekonomian, anggaran dapat mempengaruhi ekspor dan impor. Terjadinya peningkatan bunga, maka terjadi penurunan jumlah investasi dalam negeri. Sehingga peluang pemerintah dalam mendapatkan modal asing semakin kuat. Karena banyaknya modal asing yang cenderung masuk dan berinvestasi ke dalam negeri untuk memenuhi modal yang dibutuhkan oleh pemerintah. Namun, jika hal tersebut terjadi, defisit anggaran memiliki dampak dapat meningkatkan defisit neraca pembayaran dan terjadinya ledakan pada defisit neraca pembayaran. Sehingga penurunan nilai tukar dalam negeri terhadap mata uang asing, nilai rupiah menurunkan terhadap valuta asing. Ketiga, dampak terhadap tingkat inflasi. Meningkatnya jumlah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan output yang dihasilkan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka dapat terjadi perubahan harga dan mendorong harga umum akan meningkat, berakibat pada inflasi. Dalam pelaksanaannya, pembangunan, maka banyak terjadi perubahan harga, pengeluaran pemerintah yang sangat besar sehingga melebihi modal penerimaan, anggaran negara tersebut ekspansif, dengan artian terjadinya kenaikan harga-harga umum pada inflasi. Hal tersebut terjadi akibat dari pengeluaran yang digunakan pemerintah untuk proses pembangunan proyek yang membutuhkan biaya dengan jumlah besar, serta membutuhkan waktu yang berjangka lama, dan proses pembangunan tidak dapat diselesaikan dengan waktu yang secepatnya. Keempat, dampak terhadap konsumsi dan tabungan. Inflasi dapat terjadi dikarenakan defisit anggaran negara yang dapat mengurangi jumlah pendapatan real masyarakat. Pendapatan real mengalami penurunan yang berakibat pada konsumsi maupun tabungan masyarakat. Hal utama untuk mendorong investasi yaitu pada tabungan. Jika pendapatan real yang diterima oleh masyarakat menurun, maka tingkat konsumsi dan tabungan juga akan menurun. Namun, tingkat investasi sangat berpengaruh terhadap tabungan real, dan tabungan real juga memiliki pengaruh terhadap tingkat investasi. Apabila tingkat tabungan menurun, maka yang akan terjadi tingkat investasi juga menurun. Kelima, dampak terhadap pengangguran. Adanya kesempatan kerja memiliki ketergantungan terhadap investasi yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat. Apabila investasi yang diberikan kecil, maka terjadi penurunan tingkat kesempatan kerja dan berdampak pada pengangguran. Tingkat bunga yang mengalami kenaikan akibat dari anggaran defisit, maka akan menurunkan investasi, sehingga banyak proyek yang tidak dapat dilanjutkan proses pembangunannya dan memberikan dampak pada pengurangan tenaga kerja. Dan yang terakhir, yaitu dampak terhadap tingkat pertumbuhan. Meningkatnya investasi terjadi karena pertumbuhan yang semakin meningkat. Jika tingkat bunga rendah, maka tidak akan terjadi peningkatan investasi. Namun, jika berlawanan pada tingkat bunga yang meningkat akibat defisit anggaran, maka yang terjadi tingkat pertumbuhan tidak akan tercapai. Sehingga defisit anggaran memberikan akibat pada penurunan tingkat pertumbuhan. Selanjutnya, yaitu membiayai defisit anggaran. Anggaran negara berakibat timbulnya inflasi. Dengan inflasi mengakibatkan pengurangan penerimaan pendapatan real, tetapi menambah jumlah pengeluaran. Defisit dapat terjadi karena pengeluaran pemerintah digunakan untuk pembangunan yang tidak diperkirakan. Yang pertama, ada sisi penerimaan, yaitu meminjam dari perbankan dalam negeri. Dengan meminjam modal di bank, maka akan terjadi pencetakan uang, sehingga uang yang beredar dalam masyarakat juga akan meningkat. Dampak bertambahnya penawaran uang yang tidak diimbangi dengan jumlah barang yang diproduksi akan mengakibatkan kenaikan harga-harga umum atau inflasi. Kedua, meminjam dari non-perbankan dalam negeri atau dengan cara menerbitkan obligasi. Obligasi pemerintah akan menyerap uang masyarakat dan menambah penerimaan negara. Penyerapan uang dari masyarakat berakibat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Penurunan harga akan tetapi dengan penjualan obligasi kepada masyarakat dapat juga berakibat menambah pemasukan negara dan juga mengurangi tabungan masyarakat yang sebenarnya dapat dipergunakan untuk investasi masyarakat. Ketiga, meminjam dari luar negeri. Meminjam modal dengan negara lain digunakan untuk proyek yang produktif dan efisien seperti pembangunan sarana dan prasarana ekonomi sehingga memberikan manfaat untuk masyarakat. Keempat, meningkatkan penerimaan pajak. Meningkatkan penerimaan pajak yaitu pada pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Yang terakhir, mencetak uang. Penambahan anggaran dari mencetak uang berarti akan menambah uang yang beredar di masyarakat. Berdampak pada inflasi, pengeluaran masyarakat dibelanjakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif atau tidak efisien. Pengeluaran yang tidak efisien yaitu yang pertama, kegiatan yang saling bertentangan antara sektor negara dan swasta. Yang kedua, kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan. Yang ketiga, kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang lebih besar daripada manfaatnya. Yang keempat, pengeluaran yang bertentangan dengan tujuan makroekonomi, misalnya penciptaan kesempatan kerja dan penciptaan devisa. Pada sisi pengeluaran, yang pertama yaitu mengurangi subsidi. Pemerintah memberikan subsidi barang sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat.
Maka, untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengeluarkan dana untuk